semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai proses coaching, saya berperan sebagai observer bagian sebagai pengamat yang akan melihat proses percakapan antara coach dengan coaching. Namun sebelum dimulai percakapannya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait penilaian dengan observasi saya. Nah, nanti saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi coaching, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya mengharapkan dalam proses percakapan Ibu saat melakukan kegiatan coaching, jangan lupa Ibu melakukan percakapan metode alur-filter, yakni metode yang berdasarkan pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu penilaian yang saya ajukan dalam bersama Ibu. Bagaimana, bisa dipahami, Bu? Siap, bisa, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum dimulai percakapan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu? Siap. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, untuk kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan dalam percakapan? Ya. Dalam hal ini untuk kompetensi coaching yang ingin saya tingkatkan, diantaranya yang pertama present atau kehadiran penuh, yang keduanya yaitu mendengarkan aktif, kemudian yang ketiganya saya ingin meningkatkan kompetensi dalam melakukan memberikan pertanyaan berbobot, seperti itu, Pak. Oke. Dari kompetensi yang Ibu sampaikan, yang secara spesifik akan dikembangkan dalam proses percakapan coaching, ya. Nah, kemudian dalam mendengarkan ini salah satu kunci untuk menggali dari percakapan dari seorang coaching, ya, untuk indikator pencapaian, tolak ukur apa yang ingin dituju dalam proses percakapan. Tolak ukurnya atau Ya. indikatornya ya? Ya. Indikatornya mungkin saya bisa membimbing coaching untuk menemukan suatu permasalahannya, suatu solusi akan permasalahan dia, seperti itu. Jadi nanti akan mengikuti sesuai alur kita, Bu, ya. Ya. Oke, baik. Kalau demikian, silakan nanti Ibu lanjutkan dengan coaching. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Ya. Kalau gini kelihatan enggak ya? Ya. Siap, mulai ya, Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam, Bu Ayu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, pada kesempatan kali ini kira-kira apa yang akan kita bicarakan, Pak? Mungkin ada satu permasalahan Yang saya ingin katakan dan yang saya ingin curhatkan tentang kemampuan presentasi saya di depan umum, Bu. Karena setiap saya melakukan presentasi, saya selalu gugup. ya. Jadi kita ini mau membicarakan masalah Pak Heru nih, Pak ya, Ya. mengenai kompetensi untuk melakukan presentasi supaya ya. tidak gugup seperti itu ya, Ya. Pak. Iya. Dari percakapan kita kali ini kira-kira apa yang diinginkan Pak Heru? Yang saya inginkan sih setiap kita berpresentasi atau hadir di depan umum itu saya tidak gugup, percaya diri gitu. Jadi terhadap audien itu kita seperti biasa aja, tidak ada rasa gemetar dan sebagainya. Oke, baik. Menurut Pak Heru, presentasi yang ideal itu yang seperti apa? Menurut saya diantaranya presentasi yang baik itu satu, menyampaikan materi dengan baik dan juga lancar, terus kita aktif dengan dengan peserta presentasi, jadi tidak monoton gitu, tidak sendiri aja. Oke, berarti yang disampaikan Pak Heru itu kita katakan itu kalau level 10 gitu ya. Nah, kira-kira dari level 10 yang tadi disampaikan oleh Pak Heru, Bapak berada di level berapa nih kira-kira
Kalau saya menilai diri sendiri itu kayaknya masih di level 5 Bu. Masih sangat ini sekali gitu. Jadi pengen untuk meningkatkan level ini ya, jadi saya ingin bercurhat dengan Ibu bagaimana gitu supaya saya mendapatkan solusinya gitu. Oke. Terus kira-kira Pak Hairul ingin meningkatkan dari level 5 itu ke level berapa? Ya nggak terlalu ini sih ya Bu ya, saya yang penting istilahnya keluar dari rasa gugup dan sebagainya minimal lah level 7 atau 8 gitu. Nah, menurut Pak Hairul ini apa yang bisa dilakukan Bapak untuk mencapai level 7 sampai 8 itu? Di antaranya mungkin diri sendiri itu untuk banyak memahami materi atau menguasai materi, dan juga dengan kolaborasi dengan teman supaya kita itu ada masukan-masukan supaya bagaimana tingkah laku atau kita dalam melakukan presentasi itu. Oke. Nah, kalau menurut Bapak agar presentasi itu Bapaknya tidak gugup seperti itu, yang sudah dilakukan oleh Bapak sendiri apa? Ya diantaranya itu mendalami materi, terus kita latihan baik di depan cermin ataupun kita menggunakan handphone supaya ada masukan dari teman harusnya bagaimana gitu kita dalam melakukan presentasi yang baik itu. Jadi dari situ yang lebih inti diantaranya itu menguasai materi kayaknya Bu, menurut saya. Menguasai materi ya Pak ya? Oke. Bagaimana Bapak melihat dari diri Bapak sendiri gitu dapat melakukan yang tadi Bapak sebutkan, salah satunya yaitu mendalami materi. Kira-kira bisa melakukan pendalaman materinya dengan cara apa gitu? Ya satu, dengan kita banyak melakukan mungkin workshop, seminar, dan juga bertukar pikiran antar teman sejawat, dan juga membaca materi nanti apa yang mau kita sampaikan gitu. Oke. Nah, adakah hal-hal lain yang dapat mendukung Bapak untuk melakukan presentasi menjadi lebih baik, tidak gugup seperti itu? Terutama dari dukungan baik teman maupun dari pimpinan. Itu juga salah satunya adalah mendukung kegiatan, jadi istilahnya termotivasi bahwa kalau ada dukungan dari rekan-rekan dan teman bahwa kita bisa, insya Allah gitu, bisa, dan juga rasa gugupnya insya Allah hilang gitu. Ya. Oke. Nah, kira-kira dari yang tadi Bapak mulai dari pendalaman materi, kemudian mengikuti workshop segala macam, berlatih gitu kan Pak ya. Nah, kira-kira yang dapat Bapak lakukan di waktu-waktu dekat ini yang mana Pak? Terutama paling pembelajaran mandiri. Dari workshop biasa kan sekarang ada sistem online dan sebagainya ya, atau di YouTube dan sebagainya, di Google. Jadi kita paling yang dalam waktu dekat ya dengan itu, karena kalau ikut workshop dan sebagainya itu kadang kan terjadwal ya. Jadi yang bisa langsung itu dengan cepat ya dengan menggunakan media online. Kapan kira-kira bisa dilakukan itu Pak? Ya mulai dari hasil kita berbicara ini, mungkin nanti mulai pulang dari sini setelah ada waktu luang akan belajar secara online dan mencari referensi-referensi buat pengayaan saya gitu. Ya, saya setuju ya Pak ya, baik sekali itu yang untuk mengatasi rasa gugup kita ketika presentasi agar lebih baik. Kata Pak Hairul tadi supaya tidak gugup, terutama menguasai materi ya. Kemudian akan Bapak lakukan ya Pak ya. Iya. Baiklah Bapak, untuk menjaga komitmen Bapak untuk melakukan itu kira-kira apa gitu? Ya yang jelas saya akan mencoba untuk pertama mendalami materi, terus untuk istilahnya supaya kita belajar atau menyampaikan presentasi itu tidak gugup dan sebagainya, yaitu pertama komitmen saya belajar memahami materi atau memperdalam materi supaya kegiatan yang saya lakukan itu sesuai yang saya inginkan. Oke, baik. Tak terasa ini Pak ya sudah sampai di akhir. Kira-kira Pak Hairul ini setelah kita bercakap-cakap seperti ini dapat apa ini Pak? Yang saya
rasakan alhamdulillah udah mulai lega gitu ya. Jadi sedikit mendapatkan pencerahan bahwa kesulitan saya itu diantaranya saya bisa diobati atau ditemukan solusinya dengan sendiri. Yaitu diantaranya kita memperdalam materi dan juga kita berkolaborasi dengan teman-teman atau dengan rekan sejawat dan juga membutuhkan dukungan dengan teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan rasa gugup Bapak dan presentasi menjadi lebih baik itu bisa dilakukan ya Pak ya. Ya. Ditunggu kabar selanjutnya, cerita selanjutnya, bagaimana perkembangan dari Pak Hairul nanti Ya, dalam terima melakukan kasih, Bu. presentasi. Terima kasih, baik. Ya, oke, bisa kita akhiri Pak ya? Ya, terima kasih Bu, bisa diakhiri karena alhamdulillah walaupun kita sebentar mendapatkan solusi untuk saya. Terima kasih atas Ya. bantuannya Bu. Sama-sama Bapak ya. Oke, kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Supri. Oke, gimana tadi pada waktu melakukan percakapan coaching dengan Pak Ayu tadi? Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan saya rasa sudah melakukan coaching dengan mencoba menerapkan alur tirta di dalamnya sehingga dapat menggali permasalahan yang ada pada coaching. Berarti tadi alur tirtanya sudah masuk semua ya. Betul yang tadi disampaikan di situ alur tirtanya ada dari tujuan, implementasi, rencana aksi dan tanggung jawab semua ada di situ. Nah, kemudian kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan kemudian untuk menjadi coach ke depan itu apa kira-kira? Mungkin lebih memahami lagi penerapan alur tirta gitu ya, lebih mahir lagi dengan cara berlatih tentunya. Itu sih Pak. Oke. Jadi lebih bisa mengalir lagi gitu. Baik Bu, mudah-mudahan dari percakapan tadi kita mendapatkan sesuatu yang berbobot ya untuk kebaikan Ibu dan juga saya. Mudah-mudahan ini bisa berdampak positif karena bagaimanapun juga sebagai warga progres kita. Dan pertemuan ini saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Jainuddin? Alhamdulillah Pak, sehat. Ada apa ini siang-siang dari jauh Bapak mendatangi saya? Kira-kira Bapak apa ya? Saya membicarakan hal yang saya alami Pak di sekolah, terutama tentang saya perpecahan kelas Pak. Membuat saya tidak percaya diri dari pengajar kelas 4 sekarang pengajar kelas 6. Itu, Pak. Jadi Bapak merasa tidak percaya itu mengajar kelas 4, sekarang kelas 6. Ya. Yang membuat Bapak tidak percaya diri itu kira-kira apa Pak? Yang pertama, karena awalnya kita di kelas 4 itu mungkin dari segi pelajarannya belum seperti kelas 6. Nah, mungkin di kelas 6 sekarang ini karena kelasnya lebih tinggi, mungkin saya belum menguasai sebenarnya untuk materi-materi di kelas 6. Menurut Bapak, kekurangan yang bisa dilihat oleh Bapak untuk perbaikan ke depan itu apa? Yang pertama, saya akan menyusun administrasi kelas dengan baik, terus menata kelas juga
dan mempersiapkan apa yang perlu disiapkan di kelas 6 tersebut. Di samping tadi Bapak mempersiapkan tersebut, kira-kira Bapak bisa bekerja sama dengan rekan yang lain atau dengan kepala sekolah atau siapapun yang ada di lingkungan itu, Pak? Insya Allah bisa Pak, karena di sekolah saya ini kelas 6 itu ada dua, jadi ada kelas 6A, ada kelas 6B. Kebetulan di kelas 6A itu ada guru yang sudah terbiasa mengajari kelas 6, Ya. jadi saya akan kolaborasi dengan baik untuk mempelajari bagaimana cara mengajar di kelas 6. Gitu, Pak. Rekan Bapak yang kelas 6B ya? 6A, saya 6A kelas ya? B, ya. Iya, Bapak yang B ya. Itu sudah berpengalaman apa masih baru juga sama Bapak? Sebenarnya udah lama, jadi saya masih baru gitu, makanya saya tidak percaya diri Pak. Iya. Berarti Bapak beruntung karena Bapak masih ada rekan gitu ya, Iya. yang selevel, yang mungkin Bapak nanti bisa berkonsultasi dengan rekan Bapak yang satu level tersebut. Nah, menurut Bapak kapan nih rencana untuk berkolaborasi dengan Bapak atau juga dengan kepala sekolah untuk melaksanakan tersebut? Direncanakan di awal semester ini Pak, karena kebetulan di semester ini belum ada aktif dalam pembelajaran, tetapi ya kita rencanakan agar bisa tercapai Pak. Tercapaian tersebut di awal itu levelnya berapa Pak? Kalau skala misal 1 sampai 10. Mungkin saya baru mencapai level 4 Pak, bukan level 4. Rencana ke depan Bapak bisa menaikkan ke level berapa? Kira-kira dengan persiapan yang baik, tentunya dengan tadi penatang kelas, persiapan administrasi, sekitar naik ke level 7 Pak, 7 atau 8. Nah, untuk bisa lancar gitu ya kegiatan yang ingin Bapak sampaikan tadi, supaya kepercayaan diri Bapak itu muncul, itu ada target gitu, perencanaan untuk mulai dilaksanakannya kapan gitu Pak? Insya Allah nanti di semester awal ini di bulan akhir Juli nih Pak, setelah ya pembenahan itu dilakukan. Berarti awal semester ini sudah melakukan tadi Pak ya, kemudian akhir Juli nanti ada pembenahan gitu ya. Nah, berikutnya rencana aksi apa di samping yang sudah tadi Bapak akan kerjakan? Mungkin ada sistem membuat jadwal atau bagaimana gitu, atau kira-kira bagaimana Bapak? Itu mungkin di program Pak, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi dengan merencanakan membuat administrasi, jadwal pelajaran, terus penataan kelas dan lain sebagainya. Baik Bapak, tadi Bapak sudah diidentifikasi dan juga sudah direncanakan ya. Komitmen Bapak kegiatan tersebut bagaimana? Insya Pak dilaksanakan dengan baik. Yang penting ada kerjasama yang baik dengan tadi teman yang sudah berpengalaman, dan akan dilakukan dengan sebaik-baik. Nah, menurut perasaan Bapak setelah Bapak sudah mengungkapkan apa yang ada di hati dan pikiran Bapak, kira-kira perasaan Bapak gimana sekarang? Alhamdulillah Pak, dengan komunikasi sekarang ini kita sudah mulai merasa percaya diri dan mudah-mudahan saya bisa melakukannya gitu ya. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita mendapatkan hasil yang terbaik, terutama untuk Bapak ya. Kemudian karena waktunya terbatas Bapak, jadi saya mohon maaf ini ya. Lain kali mungkin kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, dan saya menunggu sekali hasil dari diskusi kita untuk semester yang akan datang. Semoga ada hasilnya. Bapak tunggu Pak ya.
Assalamualaikum Pak Supriyadi, selamat siang. Waalaikumsalam, siang Pak Joy. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang pada hari ini. Saya kemarin email ketemu sama Pak Supriyadi, katanya ada hal yang perlu dibicarakan. Itu kita opini sebentar Pak Supriyadi, hanya 10 atau 15 menit ya. Terus apa yang pada hari ini yang akan Bapak omongin kepada saya? Jadi ini Pak Joy, Ya, tentang pembagian waktu ya. Posisi sekarang kan saya sebagai guru kelas 5 Pak. Kemudian di rumah juga saya sebagai kepala rumah tangga. Di samping itu juga saya oleh itu membantu pekerjaan istri saya gitu. Jadi Bapak ingin mengembalikan waktu ya, antara waktu di sekolah dan waktu di rumah. Terus hari ini ingin dapat percakapan apa Pak dari yang akan Bapak sampaikan kepada saya? Tentu saya Bapak, saya ingin mendapatkan solusi ya bagaimana saya bisa membagi waktu kembali kewajiban saya sebagai guru dan juga kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, yang mana supaya gitu semua kewajiban saya itu bisa terlaksana dengan baik. Dari pengamatan Pak Supriyadi, membagi waktu yang bagaimana yang baik sebetulnya? Iya. Dalam hal membagi waktu yang baik, menurut saya itu satu pekerjaan yang lain itu tidak menutupi pekerjaan yang lain. Gitu. Maksudnya teratur, termanage gitu Pak. Jadi saya itu mengharapkan dalam kegiatan rutin saya itu semua termanage, teratur dengan baik seperti itu Pak. Baik. Dari pembelajaran tadi, kalau dirasakan dari 1 sampai 10, bahwa itu paling baik 10. Kira-kira dari pengamatan Bapak sekarang dia dapat berapa Bapak? Untuk sekarang masih berada di level 6 Pak. Di level 6. Iya. Terus akan ditingkatkan ke level berapa Pak? Saya itu pengen di level 8 Pak. Di level 8. Untuk mencapai angka level 8 itu, bagaimana yang harus dilakukan? Iya. Berdasarkan pengalaman Pak ya, yang akan saya lakukan pertama, saya harus berkomunikasi dengan atasan saya, bagaimana saya harus kerja di tempat tugas saya, bentrok dengan kewajiban saya di rumah atau sebagai kepala rumah tangga, dan di rumah juga saya harus bermusyawarah juga dengan istri saya supaya saya lebih memahami gitu setiap kewajiban saya, seperti itu Pak. Oh iya. Jadi tadi harus ada perlunya bantuan ya. Iya. Komunikasi dengan pimpinan dan istri agar tercapai menempatkan waktu sesuai dengan porsinya ya. Iya. Nah, kira-kira kapan waktu dekat yang akan Bapak lakukan? Karena kegiatan itu semester sekarang sudah dimulai Pak ya. Rencananya setelah bertemu dengan Bapak, saya akan melaksanakan ya. Yang pertama itu saya akan menghubungi atasan saya dulu supaya atasan saya memahami gitu setiap kesibukan saya, dan saya juga harus berkolaborasi juga mengkomunikasikan ke istri saya supaya beliau juga memahami apa tugas saya di tempat tugas saya, seperti itu Pak. Oh iya. Baik Pak Supriyadi, dari apa yang tadi Pak Supriyadi sampaikan, dari pembicaraan hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapat? Alhamdulillah
saya sudah mendapatkan solusi ya, lagi karena sebelum bertemu Bapak saya belum tahu apa gitu langkah yang harus saya lakukan. Alhamdulillah setelah bertemu saya bisa mendapatkannya gitu. Oh ya, baik Pak Supriyadi, karena kita waktunya sudah selesai dan sudah apa yang Pak Supriyadi sudah dapatkan, kita selesai pembicaraan ini sampai di sini saja dulu ya Pak ya. Nanti kita bertemu di lain waktu. Kalau seandainya ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, nanti hubungi saya aja. Siap. Terima kasih Pak Supriyadi. Saya ucapkan terima kasih. Masih sama-sama alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.